Nah, baik Bapak Ibu, jadi apa sih yang akan Bapak Ibu dapatkan dari sesi ini? Nah, pada malam hari ini kita akan belajar mengenal Bapak Ibu yang bagaimana caranya Canva AI dapat mempermudah kinerja kita sebagai asisten pribadi. Jadi, di dalam satu platform ini ya, platform Canva, kita tidak perlu lagi membuka tab banyak, membuka website lagi yang banyak hanya untuk sekedar translate, hanya untuk sekedar mengubah paragraf, hanya untuk sekedar meminta bantuan dari AI lain. Nah, ternyata di Canva ini semuanya saat ini sudah difasilitasi, sudah diakomodasi. Dan bagaimana caranya? Nah, malam ini kita kupas nih. Sebelumnya saya ingin tahu dulu nih Bapak Ibu ya yang hadir baik melalui chat Zoom maupun di kolom chat YouTube dari 1 sampai 10 seberapa sering sih Bapak Ibu menggunakan Canva? Nah, sekarang seberapa sering menggunakan Canva? Oke, 5, 9, 9. Wah, udah banyak nih, 4, 5, 5, 3, 3, 7, 5, 5. Oke, 9, 4, 5, 10. Sangat sering bahkan ya. Oke, ada yang 1, 2. Nah, ini untuk jawaban yang pertanyaan keempat ini berarti ya, ini kebanyakan masih di rentang 1 sampai 5 ya untuk sering menggunakan Canva. It's okay, Bapak Ibu, nggak apa-apa. Nanti kita kulik-kulik lebih dalam lagi terkait dengan kanvanya. Nah, sekarang Bapak Ibu nih saya mau ajak Bapak Ibu untuk konsentrasi lagi kayaknya pertanyaan terakhir deh. Bapak Ibu yang sudah pernah coba Canva AI, boleh kasih love warna biru ya. Dan bagi Bapak Ibu yang belum pernah mencoba Canva AI, boleh kasih love warna merah. Oke, silahkan. Masih cari-cari ya icon love-nya di mana ya. Oke, merah, merah, biru, 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 merah, 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 merah. Oke. Hmm, cukup banyak juga yang warna merah Bapak Ibu ya. Nah, ya cukup banyak juga yang warna merah. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Saya agak percepat untuk penjelasannya nanti biar sesi penjelasannya untuk praktek lebih banyak. Nah, jadi Bapak Ibu pada malam hari ini kita akan berkenalan ya dengan yang namanya artificial intelligence. Nah, apa sih artificial intelligence ini? Jadi ini tuh kayak semacam teknologi yang meniru kecerdasan manusia. Nah, sistemnya dia ini adalah berbasis data yang telah disimpan. Seperti misalnya Bapak Ibu ini pernah makan gitu ya, pernah makan sate, pernah makan gado-gado, pernah makan bakso gitu. Kan itu semua datanya setelah Bapak Ibu rasakan terekam oleh otak kita di memori. Oh, ternyata ini rasanya seperti ini. Nah, ketika Bapak Ibu mencicipi suatu makanan baru, nah Bapak Ibu akan mengaitkan nih rasa yang diterima oleh reseptor lidah Bapak Ibu. Oh, ternyata ini kayaknya rasa-rasanya tuh kayak kayak ada dagingnya ya. Oh, rasanya kayak ada sambal kacangnya ya. Nah, itulah dari kemampuan dari artificial ini berdasarkan data-data yang telah terekam di database mereka. Nah, mereka akan memunculkan suatu keputusan yang memberikan jawaban kepada kita. Namun Bapak Ibu, pentingnya setelah kita memanfaatkan artificial intelligence ini, yang tidak boleh di skip adalah memvalidasi jawaban yang telah diberikan oleh si AI ini. Karena Bapak Ibu, si AI ini kalau boleh saya bilang, dia ini adalah anak yang cerdas gitu ya. Dia cerdas tapi dia kadang juga nakal. Kenapa? Kadang jawaban-jawaban yang diberikan itu belum tentu sesuai dengan apa yang kita mau. Nah, itulah pentingnya kita memvalidasi jawaban dari si AI ini. Nah, Canva ini AI-nya apa aja sih Bapak Ibu ya? Nah, ternyata AI-nya ada banyak banget nih Bapak Ibu. Nah, pokoknya saya jadi terkagum-kagum dan makin nggak bisa lepas nih tiap hari dari Canva karena segitu mudahnya gitu kita untuk mendesain, kita untuk memodifikasi desain yang sudah ada, kita membuat media pembelajaran, kita membuat lembar kegiatan peserta didik. Nah, semuanya sudah dipermudah oleh Canva. Nah, ada banyak Bapak Ibu kalau nggak salah ada 10 AI yang saat ini sudah dikembangkan oleh tim Canva dan ini semuanya sangat membantu kinerja kita dalam tugas kita dalam mempersiapkan pembelajaran sehari-hari. Baik Bapak Ibu, ini untuk pengenalan kita pada malam hari ini ya. Baik, sekarang kita akan mencoba. Nah, AI-nya ini di mana sih gitu ya? Bapak Ibu, saya akan membuka Canva baru ya. Sebentar. Nah, nah Bapak Ibu,
Ini kebetulan saya menggunakan Canva pakai bahasa Inggris ya. Kalau misalnya Bapak Ibu nggak nyaman dengan bahasa Inggris, boleh diganti bahasanya pakai bahasa Indonesia. Senyamannya Bapak Ibu semuanya. Cuma di sini saya memberikan kunci, Bapak Ibu ya, memberikan kunci jika Bapak Ibu Canva-nya ini berbasis bahasa Inggris. Nah, silahkan untuk elemen-elemen dan keywordnya yang di sini silahkan menggunakan bahasa Inggris juga, karena dia hasilnya akan lebih banyak. Kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan bahasa Indonesia, nah boleh menggunakan keyword menggunakan bahasa Indonesia. Nah, di sini Bapak Ibu saya mencoba ya untuk memodifikasi bahan ajar yang sudah ada di Canva, yang sudah disediakan oleh Canva. Nah, tapi kan kadang Bapak Ibu nih mikirnya gini ya, apa namanya, ini kayaknya Canva bahan ajarnya banyak banget nih ya, kita tinggal modifikasi, tapi kok berbahasa Inggris gitu. Nah, Bapak Ibu sekarang Canva ini karena udah canggih banget gitu ya. Nah, jadi di sini misal kebetulan Bapak Ibu ini berdasarkan kisah nyata gitu ya. Berdasarkan kisah nyata. Jadi di tahun awal ajaran baru ya kelas 4 gitu. Karena padatnya kegiatan saya pada saat itu, waktu masuk pertama untuk materi IPAS, nah itu saya tuh belum mempersiapkan apapun gitu ya malamnya tuh. Aduh, gimana nih saya harus mengenalkan ini dan ini gitu. Akhirnya, waduh saya kalau bikin dari awal, ini saya nggak cukup nih waktunya. Nah, teringatlah saya kalau misalnya di Canva ini sudah ada bahan-bahan ajarnya gitu. Oke lah kita modifikasi. Nah, di situ saya terbesit, wah kok bahasa Inggris nih, wah saya harus harus translate satu-satu dong ya. Nah, ternyata enggak Bapak Ibu. Nah, dengan ini saya bisa nih Bapak Ibu ya. Dulu waktu itu kelas 4 temanya yang pertama adalah tumbuhan. Sebelum saya tahu bahwa CP-nya udah berubah jadi panca indera Bapak Ibu. Itu di tengah-tengah pertemuan, udah pertemuan ketiga gitu. Nah, saya akan ganti tentang panca indera. Nah, di sini saya mencari part of plant Bapak Ibu ya. Berarti bagian-bagian tumbuhan. Oke, kayaknya saya perlambat aja ya untuk tempo saya dalam berbicara Bapak Ibu karena sudah mulai praktek. Nah, plant of plant berarti bagian-bagian tumbuhan. Nah, coba saya cari ya Bapak Ibu ya. Nah, nah, di sini udah ada infografis, ada LKPD. Nah, ini semua bisa bisa kita gunakan Bapak Ibu. Nah, ini ada flashcard. Nah, ini bisa Bapak Ibu semua bisa Bapak Ibu gunakan. Nah, jadi Bapak Ibu, nah LKPD ini boleh Bapak Ibu modifikasi sesuai dengan bahasa Indonesia. Nah, misal Bapak Ibu ya, di sini saya ingin mencontohkan yang presentasinya gitu ya. Nah, yang presentasi, nah ini kebetulan yang presentasi yang atas yang muncul ini ya 1, 2, 3, 4. Oh banyak nih Bapak Ibu ternyata ya. Nah, misal saya mau coba yang ini Bapak Ibu ya. Oh ini kuis. Nah, ini udah ada kuisnya juga nih Bapak Ibu. Oke, jangan kuis dulu deh ya. Nah, misal ini aja deh materi gitu ya. Nah, kita lihat dulu nih Bapak Ibu. Kita lihat dulu, kan di spill nih sama Canva. Nah, ini Bapak Ibu hasil untuk spillnya. Nah, di sini ini adalah hasil untuk spillnya. Oh, ternyata ini bagus nih. Wah, jadi saya nggak harus ngetik ulang dari awal. Nah, tapi kok berbahasa Inggris ya? Wah, saya harus repot nih translate satu-satu di Google Translate gitu ya, misalnya. Oke, nah saya mau coba pakai desain ini Bapak Ibu dengan memanfaatkan Canva AI-nya. Nah, siapa di antara Bapak Ibu semuanya jika menemukan permasalahan seperti ini, nah Bapak Ibu membuka ini nih, membuka yang namanya Google Translate. Nah, seperti ini ya. Kemudian Bapak Ibu dari sini ini di copy, di Ctrl C ya, ini di Ctrl C, kemudian di translate di sini di Ctrl V. Nah, ini kemudian saya ganti dulu ya bahasanya bagian dari tumbuhan. Nah, dari sini Bapak Ibu, nah kemudian Bapak Ibu Ctrl C di sini. Nah, ininya di copy ya di sini duplicate page. Nah, ininya diganti begini. Nah, kalau satu-satu begini, tentu Bapak Ibu ya, ini akan membutuhkan waktu yang lama per slide di copy, kemudian ditranslate di Google Translate. Nah, ini akan memperlama Bapak Ibu semuanya dalam merencanakan bahan ajar. Nah, terutama di sini untuk menyediakan bahan tayang ya Bapak Ibu ya, atau PPT-nya atau slide presentasinya. Nah, ini jadinya nggak efisien Bapak Ibu, karena Bapak Ibu masih menggunakan teknik yang manual. Nah, gimana caranya Bapak Ibu? Nah, di sini Bapak Ibu saya akan contohkan dulu. Misal di sini saya akan bentar ya. Di sini saya akan menambahkan 5 ya. 3 berarti 4, satu lagi ya, 5 di sini. Nah, saya mau menambahkan ini dulu 5 sebagai contoh nih Bapak Ibu.
Nah, aduh ini kok bahasa Inggris sih? Waduh, apalagi saya bahasa Inggrisnya kurang kurang apa? Kurang mahir nih. Nah, di sini Bapak Ibu bisa Bapak Ibu di sini cari yang namanya nih Bapak Ibu ya, silakan Bapak Ibu perhatikan eh, menu yang ada di sebelah kiri. Nah, barisan menu yang ada di sebelah kiri ini silakan Bapak Ibu geret ke bawah, seret. Kemudian Bapak Ibu cari aplikasi di sini ya di APPS. Nah, silahkan diklik Bapak Ibu ya. Sekali lagi saya ulangi Bapak Ibu, silahkan semua mata tertuju ke menu yang ada di pojok kiri ya, di barisan menu yang ada sebelah kiri. Nah, ini kita scroll ke bawah Bapak Ibu cari aplikasi atau APPS. Nah, di sini ada titik sembilannya ya. Kita klik Bapak Ibu. Nah, silahkan Bapak Ibu di sini di kolom search ya, di kolom search silahkan dicari yang namanya translate. Kurang S ya, translate. Nah, kita enter Bapak Ibu. Nah, di sini ada menu translate nih Bapak Ibu. Kita coba ya, kita coba. Nah, oke kalau 5 slide kayaknya kebanyakan deh ya. Saya hapus dulu deh 2 slide aja dulu ya. 2 slide dulu untuk mendemonstrasikan gitu ya. Nah, 2 slide ini. Nah, kemudian Bapak Ibu di sini kita pilih bahasanya Bapak Ibu. Berarti ke bahasa Indonesia. Nah, kita ke bahasa Indonesia. Nah, di sini Bapak Ibu juga bisa mengatur kira-kira slide mana aja sih yang mau di apa yang mau ditranslate gitu ya. Mau semuanya silakan dicentang atau mungkin hanya slide tertentu aja gitu yang mau dipilih, yang mau ditranslate. Kalau misalnya memang hanya beberapa, nah ini silahkan dipilih aja misal hanya halaman pertama. Kalau misalnya semua ya berarti dicentang semuanya. Kalau sudah, nah di sini kita klik done. Oke. Kalau sudah Bapak Ibu, nah di sini kita klik translate ya. Dan cuma nggak ada 3 detik Bapak Ibu. Nah ini udah jadi nih Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu kita nggak harus lagi copy tulisannya di Google Translate ini ya seperti tadi. Kemudian kita duplicate slide-nya enggak, tapi oleh Canva ini si Canva AI yang translate ini langsung dibuatkan slide baru secara otomatis dan udah ada translate-nya. Nah, kemudian ini lesson objektif, tujuan pembelajarannya apa. Nah, setelah pembelajaran ini siswa diharapkan dapat apa gitu. Nah, di sini juga langsung nih di sebelahnya loh kan. Keren banget kan Bapak Ibu ya. Nah, kita menghemat waktu beberapa hari loh ya untuk membuat ini aja gitu. Desainnya sudah ada, mungkin kita bisa modifikasi, ditambahkan apa gitu ya. Tambahkan logo sekolah, ditambahkan bunga gitu, boleh banget. Nah, di sini loh kan, ini langsung dibuatkan nih Bapak Ibu seperti ini. Nah, misalnya ini agak kurang terlalu ini ya, ini agak dibeginikan. Nah, seperti ini. Oke nih udah jadi kan Bapak Ibu hanya dalam 3 detik. Nah, misal Bapak Ibu apakah ini hanya bisa untuk bahasa Indonesia gitu ya? Enggak juga Bapak Ibu, ini banyak banget bahasanya ya. Ini yang bahasa Inggris saya hapus ya Bapak Ibu ya. Nah, udah jadi slide kita udah berbahasa Indonesia semua. Yang bahasa Inggris tinggal kita delete. Nah, sekarang Bapak Ibu di sini banyak banget bahasanya nih. Kalau misalnya Bapak Ibu mau ganti ke bahasa Jepang gitu ya, pakai huruf atau bahasa Korea pakai Hangul gitu. Nah, ini juga ada di sini ya. Korea. Nah, ini ada bahasa Korea nih. Nanti kalau misalnya kita ganti, kita coba ya Bapak Ibu ya. Kita coba aja nih ya, gimana nih hasilnya nih. Yang pasti kalau saya tidak akan bisa membaca hasil tulisannya ya Bapak Ibu ya. Oke, nah ini, nah kan loh. Jadi Canva juga keren banget karena sudah tersedia banyak bahasa di sini Bapak Ibu. Nah, udah langsung dia tertranslate ya, terjemahkan ke bahasa Korea. Oke, ini saya hapus ya. Delete page. Nah, sebentar. Nah, oke Bapak Ibu, ini contoh untuk mentranslate atau menerjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Nah, misal sekarang karena ini tadi kan saya hapus lagi ya. Saya akan mendemokan jika Bapak Ibu ingin semuanya langsung gitu ya. Nah, ini langsung aja apply ya, apply all page. Saya masukkan 10 ya Bapak Ibu ya.
Oh ini nggak bisa nih. Kok nggak mau dia? Nah udah, oke tunggu dulu berarti tadi masih loading. Nah ini langsung 10 Bapak Ibu, tapi dalam bahasa Inggris. Nah sekarang kita akan translate semuanya di sini ya, translate. Nah ke bahasa Indonesia, ke bahasa Indonesia. Nah kemudian semuanya ya, semuanya kita translate. Kemudian kita klik translate. Oke, 1, 2, 3. 3 detik Bapak Ibu, bahkan kurang ya, 2 detik tadi saya hitungnya kecepatan nih. Langsung semuanya. Nah ini root ya Bapak Ibu, akar ya. Nah akar juga akan di sini. Nah ini sudah ada nih Bapak Ibu bahasa Indonesianya. Wah otomatis kan ya, keren banget nih. Nah yang bahasa Inggris saya ini dulu ya. Saya tandai dulu yang bahasa Inggris mau saya hapus. Nah ini yang bahasa Inggris saya blok dulu. Mana lagi ya yang bahasa Inggris? Yang ini root, stem, sama flower, terus terakhir fruit, terus thank you. Nah, ini saya hapus. Oke, nah ya tinggal 10 semuanya terdiri dari bahasa Indonesia. Nah, keren banget ya, udah jadi nih Bapak Ibu. Bahan ajar untuk besok ya, misal saya nih kebetulan mendadak banget gitu ya, belum siap-siap bahan ajar. Nah, udah cuma hitungan detik kita udah punya bahan ajar dengan bahasa Indonesia. Nah, misalnya nih Bapak Ibu, ini kan udah ini ya, udah disediakan gitu ya. Misal Bapak Ibu ingin mengubah gitu, mengubah kata-kata yang ada di sini. Misal ya di sini ya, ini siapa nih yang coret-coret nih ya? Oke, di sini Bapak Ibu bisa memanfaatkan yang namanya Magic Word. Oke, coba deh saya ganti dulu bahasanya Bapak Ibu ya. Sebentar, saya ganti dulu bahasanya menjadi bahasa Indonesia biar Bapak Ibu semuanya familiar gitu ya. Ada nih bahasa nih. Nah, ini Bapak Ibu ya, bahasanya coba kita ganti ke bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia ya. Kemudian kita kembali lagi ke yang tadi, desain kita. Nah, sebentar Bapak Ibu, mohon maaf, ini masih loading ya. Oke, nah kita kembali lagi ke sini. Nah, sekarang Bapak Ibu, nah di sini ya, nah biar Bapak Ibu familiar gitu ya dengan menu bahasa Indonesianya. Nah, di sini kita akan memilih yang namanya Magic Write atau tulisan ajaib. Nah, di sini ya kita klik tulisan ajaib. Nah, di sini Bapak Ibu bisa dari ini ya, kan ini sudah disediakan tadi oleh Canva. Nah, dengan tulisan ajaib ini, Bapak Ibu bisa memilih lanjutkan menulis, bisa minta untuk dibuatkan rangkuman dari ini, bisa Bapak Ibu minta untuk menulis ulang, bisa untuk request agar gaya bahasanya itu lebih asyik gitu ya, lebih lebih nggak resmi-resmi amat gitu. Terus kemudian atau Bapak Ibu ingin mengubah dari bahasa ini menjadi lebih formal, atau Bapak Ibu ini ada taburan debu peri ya. Oke, ada juga bisa kita memperbaiki ejaan. Wah, keren banget kan Bapak Ibu. Jadi kita nggak perlu waktu lagi ya mengecek gitu ya. Apa ya kalau bahasa Jawa itu mentelengi, apa ya mentelengi, memelototi satu-satu mana ya kira-kira yang ejaannya kurang kurang tepat gitu. Baik Bapak Ibu, di sini saya ingin mencoba yang tulis ulang ya. Ini ya. Eh Kata-kata pertamanya sebelum kita tulis ulang, setelah pelajaran ini, siswa akan dapat menjelaskan dan mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan. Nah, coba kita minta dia untuk tulis ulang di sini. Nah, kita klik tulis ulang. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu, pentingnya memvalidasi. Nah, tadi kan misal Bapak Ibu, saya kok kurang pas ya dengan apa yang tadi saat ditranslate. Saya ingin memodifikasi tapi kok nggak punya ide gitu ya. Nah, Bapak Ibu bisa minta tulis ulang ini tadi. Kemudian kita baca lagi Bapak Ibu ya, kita baca lagi di sini. Tujuan pembelajaran mencapai tujuan pembelajaran, identifikasi bagian-bagian tumbuhan. Setelah mengikuti pelajaran ini, para siswa akan dapat mengidentifikasi dan menjelaskan bagian-bagian tumbuhan dengan lebih baik. Nah, ini sifatnya hanya apa Bapak Ibu rekomendasi ya, rekomendasi.
Kalau ini bagus dan ini cocok dengan Bapak Ibu gitu ya, boleh Bapak Ibu gunakan. Misal ini ada beberapa bagian yang apa ya namanya ya, yang mungkin kurang kurang sesuai. Nah, ini boleh dihapus aja. Nah, ini misal dihapus. Nah, seperti ini. Kalau misalnya Bapak Ibu mungkin, nah dari ini ya, dari ini Bapak Ibu masih ingin lagi, cobalah kok kayaknya bahasanya kurang kurang apa kurang agak formal gitu ya, kayaknya terlalu resmi gitu ya, terlalu formal. Kita coba bisa pilih lebih asyik di sini. Nah, oke. Setelah merambah pelajaran ini, para siswa bakal jago membedakan dan menjelaskan bagian-bagian tumbuhan dengan lebih nyata. Oke, ini kayaknya kalau untuk kita gitu, kayaknya bahasanya kurang resmi ya, Bapak Ibu ya. Asik sih, tapi kok ini kayak ada merambah gitu ya. Berarti ini kan kurang familiar gitu di bahasa Indonesia dalam penggunaan sehari-hari. Oke. Kemudian Bapak Ibu kita bisa ubah lagi menjadi lebih formal. Nah, setelah mempelajari topik ini, para siswa akan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam membedakan dan menjelaskan bagian-bagian tumbuhan dengan lebih jelas. Oke, ini lebih formal, Pak Ibu ya, lebih formal. Nah, silakan kalau memang ini cocok, silakan dipakai. Kalaupun memang ini ada beberapa yang kurang apa ya namanya ya kurang tepat gitu, boleh Bapak Ibu modifikasi. Kita coba lagi nih Bapak Ibu ya, taburkan debu peri ya, coba ya, kita coba nih. Nah, setelah menimba ilmu topik ini, bakat-bakat muda akan mampu memisahkan dan merangkai kembali bagi-bagi tumbuhan dengan cermat dan lancar serta menjelaskan dengan cemerlang. Oh, kayaknya ini eh, kurang sesuai nih ya menurut saya gitu. Mungkin Bapak Ibu berpikiran seperti itu. Nah, silakan kembali lagi aja lah tulis ulang ya. Oke. Ini kayaknya juga ini deh kita buat lebih formal aja ya kembali lagi nih. Nah, dari topik ini para bakat muda. Oke, nah semakin ini ya Bapak Ibu kita kontrol Z aja nih ya. Kayak kita pakai yang ini nih, pakai yang lebih formal tadi. Nah, tujuan pembelajaran, nah ini kan pelajaran gitu ya. Eh, kita biasanya pakai pembelajaran berarti di sini kita ganti pembelajaran. Nah, tujuan pembelajarannya setelah mempelajari topik ini, para siswa akan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam membedakan dan menjelaskan bagian-bagian tumbuhan dengan jelas. Oke, ini untuk explore terkait dengan fitur magic write-nya atau tulisan ajaibnya. Nah, ini juga bisa nih Bapak Ibu ya, misalnya Bapak Ibu kurang kurang sesuai gitu, boleh dicoba ya pakai tulisan ajaib misal. Lebih asyik ya. Nah, ini nih Bapak Ibu kan ini keren banget nih kalau misalnya kita sampaikan ke siswa dengan bahasa yang santai gitu ya, yang nggak terlalu resmi, yang nggak terlalu formal. Nah, kalau ini kan dia memang untuk siswa ya. Jadi gimana caranya agar teks ini tuh bisa atau konsep itu bisa tersampaikan kepada siswa dengan lebih mudah, dengan lebih mudah dimengerti, dengan lebih mudah penyampaiannya gitu ya. Kalau ini tadi kan tujuan pembelajaran memang untuk secara formal gitu. Nah, biji, coba Bapak Ibu bandingkan dengan yang tadi ya. Saya coba Ctrl Z. Nah, sebelumnya benih merupakan bagian yang dapat tumbuh menjadi tanaman baru. Kebanyakan tumbuhan berkembang biak dengan biji. Nah, ini apa namanya yang tadi sebelum kita apa namanya sebelum kita ubah menjadi lebih asyik. Coba saya ubah lebih asyik. Nah, jadi begini kan Bapak Ibu ya. Nah, biji itu keren banget loh. Mereka seperti bibit-bibit kecil yang bisa tumbuh menjadi tanaman baru. Dalam dunia tumbuhan, hampir semua spesies bereproduksi dengan cara berbiji. Nah, menurut saya ini kayaknya lebih lebih asik gitu ya, lebih enjoy gitu apabila kita sampaikan kepada siswa kita. Nah, asik banget kan? Ini istilahnya apa sih Bapak Ibu? Memparafrase. Nah, kalau misalnya kita bahasa Indonesia, kita sangat familiar dengan istilah memparafrase. Maksudnya apa? Eh, Mengubah atau memodifikasi, menulis kembali sebuah paragraf atau sebuah kalimat, nah dengan menggunakan bahasa kita. Nah, Bapak Ibu mungkin membutuhkan waktu gitu ya, harus coret-coret dulu membuat konsepnya untuk memparafrase. Nah, di sini tadi hanya dalam hitungan detik kita sudah punya. Kita coba lagi ya Bapak Ibu ya.
tulisan ajaib yang lebih asyik. Oke. Nah, ini nih, wah. Jadi kita dibantu untuk visualisasinya nih Bapak Ibu ya. Apa ini kayaknya kebanyak banyak nih ya apa yang selalu in. Nah, ini dia menganalogikan daun-daun ini lebih tipis dari selembar kertas dan pipih layaknya model catwalk. Nah, daun adalah bagian terpenting dari para tumbuhan. Nah, ini kan kita menemukan ketidaksesuaian ya. Nah, bagi tumbuhan dalam menghasilkan makanan dari sinar matahari. Tak heran daun biasanya berwarna hijau karena si warna yang selalu in. Oke, kayaknya kalau misalnya ini menurut Bapak Ibu kurang cocok ya, nggak usah dipakai gitu ya. Mungkin di sini aja. Nah, ini udah jadi Bapak Ibu nih desainnya Bapak Ibu untuk mengubah gitu ya, memanfaatkan Canva AI, Translate dan juga Magic Write. Nah, ada satu lagi nih Bapak Ibu dengan memanfaatkan Magic Write-nya. Nah, di sini misal nih Bapak Ibu ingin membuat apa ya ini akar, tangkai udah ada bunga gitu ya. Nah, ini coba saya duplikat ya Bapak Ibu ya, saya duplikat. Nah, di sini misalnya belum ada isinya deskripsi nih. Apa bisa nih kita minta bantuan AI, kita bisa minta bantuan si artificial intelligence ini untuk apa namanya membuatkan deskripsinya gitu ya. Nah, bisa banget Bapak Ibu dan ini kita nggak perlu lagi buka Google ya. Kita praktekkan di sini misal buka Google. Bunga itu apa pengertian bunga gitu ya biasanya ya. Apa kok jadi Bapak ini ya? Apa pengertian bunga? Nah, siapa yang biasanya masih seperti ini ya Bapak Ibu nih dari Wikipedia. Nah, kemudian kita copy di sini Bapak Ibu. Nah, misal di sini Ctrl C, kemudian kita bawa di sini ya. Kemudian Ctrl V. Nah, siapa yang masih seperti ini nih Bapak Ibu untuk mencari sumber materinya nih. Nah, ini kan lama nih Bapak Ibu ya. Ini kan lama kita harus satu-satu cari di Google, di Wikipedia atau di Google, kemudian kita copy, kemudian kita paste di Canva-nya. Nah, ternyata ada cara yang lebih eh, apa yang lebih cepat nih Bapak Ibu. Caranya gimana? Kita lagi ke tulisan ajaib Bapak Ibu ya. Nah, mohon maaf, bukan tulisan ajaib. Bapak Ibu silakan, sekarang fokusnya adalah ke pojok kanan bawah di layar laptop saya ya. Di layar laptop saya, silahkan Bapak Ibu fokus ke pojok kanan bawah. Nah, di sini ada menu bulat-bulat yang ada bintang-bintangnya. Nah, inilah adalah asisten Canva, asisten pribadi kita yang tidak perlu kita bayar setiap bulannya gitu ya. Kita sudah punya asisten gitu ya. Nah, di sini Bapak Ibu, di sini kita klik ya, kita klik. Nah, di sini ada muncul tulisan ajaib ya, Magic Write. Kalau misalnya nggak muncul di apa namanya di laptop atau di menu Bapak Ibu, misalnya nih kok nggak ada ya Mbak Eka ya apa namanya ini saya nih tulisan ajaib saya. Ini klik aja Bapak Ibu tulisan ajaib. Nah, ini kalau pakai bahasa Inggris nanti ya carinya adalah Magic Write. Nah, Magic Right. Nah, seperti ini. Tapi ini nggak akan muncul Bapak Ibu di saya untuk menu ini karena basis saya tadi ya untuk bahasa Canva-nya sudah saya ubah menjadi bahasa Indonesia. Jadi ini nggak akan muncul menu Magic Right. Nah, jadi Bapak Ibu jangan jangan bingung. Yang di bahasa Indonesia munculnya adalah tulisan ajaib. Sebentar, coba saya edit lagi ya. Coba saya edit lagi bahasanya Bapak Ibu biar Bapak Ibu bisa tahu gitu ya. Nanti takutnya, wah kok di saya nggak muncul nih, kok beda gitu ya. Ini coba saya ganti ke bahasa Indonesia, ke bahasa bahasa Inggris. Oke, nah sudah. Kemudian saya balik lagi, saya refresh dulu. Oke, di sini saya tutup ya. Nah, di sini Bapak Ibu kita buka lagi Canva asistennya. Nah, kalau menu yang di Canva-nya Bapak Ibu menggunakan bahasa Inggris, nah ini dia munculnya Magic Write. Nah, sesuai dengan translate-nya. Kalau misalnya ini nggak muncul, kok nggak ada ya Magic Write-nya, silahkan diklik aja. Magic Write. Nah, nanti dia akan muncul di sini.
Oke, saya coba pakai bahasa Indonesia lagi ya Bapak Ibu ya, agar familiar gitu dengan fitur-fiturnya. Oke, sebentar ya, kita ganti ke bahasa Indonesia. Oke, saya refresh lagi. Nah, oke, kita ke sini lagi Bapak Ibu, kita pilih tulisan ajaib. Nah, di sini Bapak Ibu, kita akan berkenalan. Nah, jadi caranya kita memanfaatkan si AI ini adalah kita harus tahu dulu yang namanya prompt. Nah, prompt ini adalah perintah. Nah, perintah apa sih yang akan kita mintakan, yang akan kita berikan ke si Canva ini untuk diberikan rekomendasi jawabannya atau diminta rekomendasi isinya gitu. Jadi Bapak Ibu di sini Canva sudah memberikan apa ya istilahnya memberikan ilustrasi gitu ya. Jadi jelaskan tulisan yang ingin Anda buat dengan 5 kata atau lebih. Nah, berarti misal buatkan ya buatkan deskripsi. Nah, buatkan deskripsi tentang tadi bentar ya. Tadi saya tutup dulu ya. Tadi saya maunya di bunga ini ya. Oke, saya lupa nih. Di slide bunga ini dia materinya masih kosong. Nah, ini saya ingin membuat tulisan ajaib. Nah, buatkan. Bentar, mohon maaf. Deskripsi tentang bunga. Nah, 4 ada udah cukup sih ya, mungkin ya. Buatkan deskripsi tentang bunga. Kemudian kita klik buat atau kita klik Ctrl dan Enter. Kita klik di sini Bapak Ibu ya. Nah, 1, 2, ya ampun saya masih hitung 2 nih Bapak Ibu ya. Saya masih menghitung 2, tapi di sini si Canva AI ini sudah memberikan jawabannya langsung nih Bapak Ibu. Sebentar ini bunganya saya geser dulu ya. Nah, coba kita lihat Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah hasil dari yang diberikan oleh si Canva AI-nya. Jadi bunga adalah organ reproduksi pada tanaman yang berfungsi untuk menghasilkan biji. Nah, bunga memiliki berbagai bentuk dan warna yang indah. Sebentar Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, mohon izin. Nah, di sini bunga memiliki berbagai bentuk dan warna yang indah serta wangi yang khas. Selain itu, bunga juga memiliki nilai estetika yang tinggi dan sering dijadikan sebagai dekorasi atau hadiah. Beberapa jenis bunga juga memiliki nilai ekonomi yang tinggi karena dijadikan bahan baku untuk industri parfum, kosmetik, atau makanan. Nah, di sini nih Bapak Ibu, kalau misalnya ini mungkin yang mau Bapak Ibu pakai adalah hanya beberapa aja, ya silahkan. Berarti yang mungkin yang ini saya hapus. Nah, misal mau ini dibentuk ini ya dibentuk balet gitu ya, ada baletnya. Nah, seperti ini bisa. Nah, jadi Bapak Ibu nggak perlu lagi repot-repot bikin isinya apa. Ini kan untuk deskripsinya bunga. Misal di sini saya mau lagi pembahasan bunga, saya lebih apa namanya perdalam gitu ya. Nah, di sini saya masih menggunakan Canva AI-nya. Nah, kita pakai tulisan ajaib lagi di sini Bapak Ibu. Kita bagikan tulisan ajaib. Nah, kemudian misalnya tuliskan fungsi teruskan fungsi bunga pada tumbuhan. Nah, di sini kita klik buat. Oke. Nah, bunga pada bagian tumbuhan, ini Bapak Ibu ya hasilnya ya. Bunga pada tumbuhan memiliki beberapa fungsi penting. Di antaranya sebagai organ reproduksi yang menghasilkan biji atau buah, sebagai alat penyerbukan, kemudian sebagai penanda fase perkembangan tumbuhan yang dapat membantu dalam mengidentifikasi spesies tumbuhan. Nah, ini misalnya ya, di antaranya ini kita kasih titik 2, kemudian di sini saya kasih balet.
Nah, di sini juga saya kasih balik lagi sebagai penanda bahwa oh ini adalah poinnya gitu ya. Jadi fungsi bunga ini ternyata ada tiga. Misal kok cuma tiga nih, saya kurang ini nih, kurang apa namanya, kurang cocok nih, kurang banyak. Nah, silakan tuliskan secara spesifik Bapak Ibu promnya. Eh, Tuliskan 5 misalnya ya, ini sesuai Bapak Ibu inginnya berapa gitu ya. Tuliskan 5 fungsi bunga pada tumbuhan. Nah, kita klik buat. Nah, jadi kita hitung ya, coba ya. Ini satu, ada sebentar. Sel ini ya, ini saya enter, saya kasih balet. Ini satu. Kemudian ini 2. Sebentar, salah nih. Saya enter harusnya 2. Kemudian ini 3. Ini 4. Ini 5. Lah, udah nih kan 5 nih Bapak Ibu ya. Lah, kan benar ya. Sesuai dengan permintaan kita. Ternyata dibuatkan 5 oleh si apa namanya Canva AI ini terkait dengan fungsi bunga. Fungsi bunga. Nah, di fungsi bunga ini kita diberikan 5. Nah, oke nih Bapak Ibu. Misal nih Bapak Ibu, nah ini udah enak banget ya kita ibaratnya udah selesai gitu ya. Udah sesuai dengan presentasi yang ingin Bapak Ibu. Tadi ini ya, fontnya nggak sama ya. Ini pakai kode Pro. Oke, ini saya ganti dulu deh. Saya ganti dengan bawaannya nih ya, sesuai dengan template-nya. Nah, biar fontnya sama, saya kecilin dikit. Oke, nah seperti ini. Kemudian yang ini juga ya, saya ganti dulu fontnya biar sama. Nah, jadi ini Bapak Ibu, eh, kita bisa memodifikasi langsung slide yang ada di bahan ajar yang ada di Canva untuk berbagai keperluan kita. Nah, bisa memodifikasi sesuai dengan kebutuhan yang kita mau, sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan. Mungkin pertanyaannya diubah menjadi PDF agar tetap gratis. Oke, karena Bapak Ibu di sini Bapak Ibu bisa mengubah format ini menjadi video, bisa mengubah, bisa mengunduh format ini menjadi apa namanya, menjadi yang ke bentuk yang lain gitu. Nah, Bapak Ibu bisa ini semuanya dan ini gratis. Nah, sebentar, tadi ada satu fitur yang kelupaan saya bagikan Bapak Ibu. Baik. Di sini Bapak Ibu ya. Nah, ini dulu nggak ada Bapak Ibu. Nah, ini ada tanda mahkotanya tetap ada Bapak Ibu. Tapi tanda mahkota ini dia tetap bisa kita akses secara gratis. Bukan berarti Bapak Ibu jangan takut nih. Aduh, ini ada mahkotanya gitu ya. Ada mahkotanya. Wah, ini pasti berbayar nih. Habis ini saya ada tagihan sekian. Nah, enggak Bapak Ibu. Ini kalau misalnya kita menggunakan apa namanya akun belajar ID. Nah, ini ya kita menggunakan akun belajar ID di sini Bapak Ibu. Nah, ini dia tidak akan berbayar. Nah, di sini Bapak Ibu keren banget juga. Nah, di sini kita bisa menerjemahkan ya, menerjemahkan ke bahasa lain. Nah, ini bisa Bapak Ibu cari di sini, bisa juga cari di yang ini. Tadi ada saya baca komen di mana tadi munculin translate-nya gitu ya. Yang pertama, ini di sini ya, kita bisa cari di sini Bapak Ibu ya, sekali lagi di sini Bapak Ibu. Nah, ini ya, ubah ukuran dan alih ajaib. Kita klik. Nah, akan muncul terjemahkan. Kemudian di sini Bapak Ibu di aplikasi ini juga akan muncul. Kita klik translate. Translate. Nah, kita enter. Nah, ini munculnya yang ini ya. Kita coba cari yang lain nih. Karena saya biasanya pakai yang ini Bapak Ibu, pakai yang terjemahkan ini. Nah, jadi ada 2 ya, di sini sama di aplikasi. Oke, yang ini saya tutup ya. Nah, di sini Bapak Ibu, aduh kayaknya ini mau saya ubah ke dokumen gitu ya. Nah, ini juga bisa nih Bapak Ibu. Bapak Ibu ubah menjadi dokumen. Kita coba aja ya. Nah, kita coba jadi dokumen. Nah, ini awalnya adalah slide presentasi kita, kemudian akan diubah ke dalam Google Docs. Nah,
Keren banget kan ya Bapak Ibu ya. Kadang kita, ini ada presentasi bagus nih, tapi saya butuhnya pemaparan dalam bentuk dokumen gitu. Nah, di sini kita bisa nih Bapak Ibu. Dan format teksnya pun dia bisa lebih bervariasi. Ada ringkasan, ada semua teks, konten blog, email, puisi, lirik lagu. Nah, kita coba bikin ringkasan ya Bapak Ibu ya. Kemudian kita ubah menjadi dokumen. Nah, saya ambil izin ya Bu untuk sepil nih untuk yang ini untuk apa namanya alih ajaib yang dan ubah ukuran ini fiturnya. Nah, di sini Bapak Ibu ada keterangan desainnya ini besar, jadi dia memerlukan waktu lebih lama. Nah, ini silakan ditunggu dulu Bapak Ibu ya. Ini silakan ditunggu dulu nanti sampai dia bisa tergenerate awalnya bentuknya adalah set presentasi, dia menjadi Google dokumen. Oke, sebentar nih. Aduh, kayaknya ini membutuhkan waktu yang lebih lama ya. Nah, ini Bapak Ibu udah jadi nih ya. Nah, udah jadi nih Bapak Ibu berhasil disalin dan diubah. Sekarang kita coba buka dokumennya. Tara, tara, tara. Nah, gimana nih Bapak Ibu nih? Keren banget nggak sih? Aduh, saya sampai terpelongo-pelongo ini ya. Nah, nih Bapak Ibu. Nah, udah dibuatin loh rangkumannya nih. Langsung seperti ini. Nah, udah jadi. Dari awalnya adalah bentuknya presentasi, kita ubah menjadi dokumen. Nah, kemudian ada apa lagi sih ya di Canva AI ini? Nah, coba kita scroll ke bawah ya. Bapak Ibu juga bisa mengubah ukuran. Nah, di sini ada berbagai macam ukuran dan Bapak Ibu juga bisa di custom ukurannya. Oh, saya maunya ukur manual deh gitu ya. Nah, di sini ini tinggal diganti aja ininya mau diubah berapa, ini diubah berapa misalnya. Atau Bapak Ibu mau ubah ini, nah sesuai, oh mau saya upload di media sosial. Nah ini silakan diklik media sosial, ukurannya yang mana, tinggal dipilih aja gitu. Nah keren banget nih Bapak Ibu. Ada lainnya juga di sini. Nah kalender, mungkin mau dibuat worksheet ya ukurannya A4 gitu. Nah silakan nanti bisa dicoba mandiri ya. Nah sekarang saya mau menjawab pertanyaan dari Ibu tadi. Ibu siapa mohon maaf saya lupa tadi namanya Bu siapa itu ya mohon izin Ibu saya lupa. Nah jadi di sini Bapak Ibu apakah desain ini bisa diubah ke dalam bentuk PDF? Sangat bisa Bapak Ibu. Jadi bagaimana caranya untuk mengunduh template ini atau mengunduh hasil yang sudah kita buat ini? Nah silakan Bapak Ibu ke menu bagikan di sini. Ya ini ya kita klik bagikan Bapak Ibu. Klik bagikan, kemudian di sini Bapak Ibu kita scroll ya, ini kita scroll, kemudian kita klik unduh ya. Saya ulangi ya Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu fokus ke pojok kanan atas. Nah, di pojok kanan atas ini ada tombol bagikan ya. Ini bagikan, kita klik, kemudian kita scroll ke atas ini ya. Nah, kemudian pilih unduh. Nah, ini ya. Silahkan pilih unduh. Oke. Nah, ini Bapak Ibu, kita bisa mengunduhnya dengan berbagai macam bentuk format. Nah, ada PDF, ada cetak PDF. Ini untuk yang kalau misalnya ini dicetak ya Bapak Ibu ya. Kalau ini untuk pengiriman, jadi misalnya Bapak Ibu mengirim file ke teman gitu, nah pakai yang PDF standar. Kalau misalnya mau dicetak, silahkan pakai cetak PDF. Nah, misal Bapak Ibu ingin dijadikan PPT, nah ini juga bisa diunduh dalam bentuk PPT. Atau karena itu tadi mungkin ada animasi-animasi elemennya yang bergerak ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu bisa unduh dalam bentuk video MP4. Bisa juga ini Bapak Ibu unduh per slide-nya ini nanti keluarnya hasilnya itu menjadi JPG atau PNG. Nah, ini untuk apa namanya versi gambarnya. Atau dalam bentuk GIF, gambar bergerak. Nah, tadi saya belum spill ya. Coba saya spill dulu deh. Ini hasilnya seperti apa sih? Sebentar tadi saya lupa nih belum spill. Nah, seperti ini kan ini ada animasi bergeraknya tadi ya. Nah, seperti ini, loh kan. Nah, udah jadi nih Bapak Ibu. Oke, sudah ada animasinya, bahkan ya kita nggak perlu mengatur animasinya secara manual. Nah, sekarang kita coba unduh ya. Sekali lagi bagikan, kemudian kita klik unduh. Nah, di sini
ada pilihan PDF standar atau untuk cetak. Nah, kita coba pilih yang PDF ya. Mau halaman berapa nih? Halaman apakah semuanya ataukah mau dipilih beberapa aja? Kalau mau dipilih beberapa aja, yang atas ini kita hapus dulu centangnya. Kemudian kita pilih mau yang mana aja. Bisa halaman 8, 9, 10. Tiga aja, ini bisa. Nah, karena ini saya mau unduh semua, berarti ini saya centang semuanya. Kemudian kita klik selesai dan kita klik unduh. Nah, di sini Bapak Ibu. Masih proses mengunduh, kita tunggu dulu ya Bapak Ibu. Nah, di sini ini proses mengunduhnya. Nah, masih proses sebentar. Kita tunggu dulu. Nah, hasil unduhannya ini munculnya di mana? Di folder di bagian download Bapak Ibu. Nah, ini ya tadi. Oh ya, namanya belum saya ganti ya. Tadi masih namanya template. Nah, ini kita klik nih di sini. Nah, ini sudah jadi hasilnya adalah PDF. Wah, jadi nih Bapak Ibu. Ini untuk yang bentuk versi PDF. Nah, begitu ya.